Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan takkan pernah terlambat. Firman Tuhan yang akan saya ambil yaitu di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-27. Mari kita sama-sama membacanya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Seringkali kita sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah Allah. Namun seringkali kita melupakan akan hal itu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita melupakan hal itu? Saat-saat kita dalam pergumulan, dalam permasalahan, barulah kita mengetahui sampai seberapa kita mengenal Tuhan, sampai seberapa kita percayakan Tuhan, sampai seberapa kita mengerti bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat walau sedetik pun. Mungkin khotbah demi khotbah kita sudah sering mendengar tentang Tuhan, mendengar tentang kuasa Tuhan. Namun pada saat pergumulan demi pergumulan yang datang silih berganti, maka kepercayaan itu akan mulai pudar. Kepercayaan itu mulai hilang. Kepercayaan itu kepada Tuhan mulai ragu. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan tidak kunjung datang kepada kita. Demikian juga pada saat kasus Lazarus meninggal. Lazarus meninggal, dan sebelum meninggal Maria datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan bahwa saudaranya sedang sakit. Lazarus adalah orang atau saudara dari Tuhan Yesus yang mana dia sangat mencintai Lazarus karena dia adalah saudaranya. Demikian juga kepada Marta dan juga Maria. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak langsung berangkat, namun menunggu 2 hari lamanya barusan dia berangkat menemui Marta, Maria dan juga Lazarus. Pada saat berangkat, Tuhan Yesus juga sudah mengetahui bahwa Lazarus sudah meninggal. Namun Tuhan Yesus tahu bahwa dia punya kuasa untuk membangkitkan. Namun tidak semua manusia menyadari bahwa Tuhan itu punya kuasa atas segala pergumulan permasalahan kita. Demikian juga yang saat-saat ini kita alami. Mungkin kita mengalami pergumulan yang cukup berat, baik dalam bisnis, pekerjaan, dan segala sesuatu yang kita alami saat ini, ataupun mungkin sakit penyakit yang kita alami saat-saat ini. Tapi percayalah bahwa kekristenan itu bukan cuma sekedar agama. Kekristenan itu bukan cuma sekedar kita mendengar khotbah, tapi kekristenan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kristenan itu yang membuat beda dengan agama lain adalah kita percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa atas hidup kita, atas semua yang terjadi dalam dunia ini. Mungkin tidak semua orang bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-harinya, karena seringkali pergumulan dan permasalahan itu membuat kita sulit untuk percaya penuh dengan Tuhan. Pada saat mungkin hidup kita
berjaya, hidup kita sedang sukses, kita dengan mudah kita percayakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat, Tuhan Yesus selalu menolong kita. Tapi bagaimana pada saat permasalahan dan pergumulan yang sedang kita alami saat ini yang tidak kunjung selesai? Bagaimana dengan sakit penyakit yang sedang kita alami yang tidak kunjung sembuh? Bagaimana, apakah kita masih percaya dengan Tuhan pada saat bisnis kita bangkrut, pada saat bisnis kita sedang sepi? Bagaimana respon kita? Apakah kita masih percaya dengan Tuhan? Apakah semakin dalam percaya kita kepada Tuhan atau semakin pudar? Kembali kepada kita masing-masing, seberapa jauh kita mengenal Tuhan, seberapa intim hubungan kita dengan Tuhan. Maria, Marta, dan Lazarus adalah saudara dari Tuhan Yesus. Dia mengenal Tuhan, tapi dia tidak mengenal kuasanya. Terbukti pada saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa saudaramu akan bangkit di ayat yang ke-23. Namun jawaban dari Marta berkata, "Ya, aku tahu Lazarus akan bangkit pada waktu akhir zaman." Itulah yang dikatakan Marta. Demikian juga kita. Pada saat Tuhan bilang bahwa segala sakit penyakitmu akan sembuh, segala pergumulanmu akan kutanggung, segala permasalahanmu akan selesai, segala pergumulan ekonomimu akan segera selesai. Tuhan akan bantu, akan mengangkatmu dan mengembalikanmu kepada kesuksesan. Apakah engkau percayakan hal itu? Atau mungkin pada saat kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita ragu dan kita tidak percaya. Inilah yang perlu kita rubah, paradigma dan pemikiran dan iman kita. Tidak akan bisa kita memahami kuasa Tuhan tanpa 3 hal ini yang kita mau pelajari hari ini, yaitu kita harus belajar untuk percaya akan Tuhan. Kita harus merubah paradigma kita, dan kita harus beriman kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita mengerti bahwa takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan. Selama kita tidak merubah percaya kita, paradigma kita, dan iman kita kepada Tuhan, setiap pergumulan demi pergumulan datang, kita akan mulai tidak percaya Tuhan kembali, tidak memahami kuasa Tuhan, mulai mundur daripada Tuhan. Itulah yang terus-menerus dipengaruhi oleh iblis untuk supaya kita tidak lagi percaya sama Tuhan. Mulai kita tidak lagi meyakini bahwa Tuhan punya kuasa. Mulai ragu bahwa apakah ada Tuhan di dalam dunia ini. Yuk sama-sama kita belajar hari ini. Kita tingkatkan percaya kita kepada Tuhan. Merubah paradigma kita bahwa Tuhan itu adalah Mesias. Tuhan itu juru selamat. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dan yang ketiga, kita harus punya iman yang makin hari makin percaya kepada Tuhan. Iman tidak bisa bertumbuh tanpa adanya pergumulan. Iman tidak akan bisa bertumbuh tanpa pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Tuhan sengaja memperlambat atau sengaja terlambat untuk datang karena punya maksud-maksud tersendiri. Demikian juga pergumulan-pergumulan kita yang mungkin saat ini belum dijawab Tuhan. Ada banyak maksud-maksud yang Tuhan rencanakan di hidupmu. Tuhan merencanakan mendewasakanmu, atau mungkin Tuhan merencanakan bahwa Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya,
atas setiap pergumulan permasalahanmu. Atau Tuhan punya rencana bahwa ingin menguji kita sampai sejauh mana kita percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan rencanakan di hidupmu. Jangan ambil keputusan untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Jangan mengambil keputusan segera mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menjawab doa kita. Tapi hari ini kita belajar untuk terus percaya, merubah paradigma kita, dan terus beriman kepada Tuhan. Percayalah, apapun pergumulan Bapak Ibu, Saudara sekalian, pertolongan Tuhan tak akan pernah terlambat, walau sedetik pun. Karena Tuhan mengetahui semua yang terjadi di dunia ini. Jangan sampai kita ambil keputusan yang salah untuk mundur daripada Tuhan, untuk menjauh daripada Tuhan, untuk tidak percaya kepada Tuhan kembali. Tapi ambil keputusan yang benar saat ini, lewat pergumulan ini, lewat permasalahan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Apapun pergumulannya, berpikirlah bahwa Tuhan punya maksud-maksud yang indah di dalam hidupmu. Tuhan punya rencana-rencana yang indah di hidupmu untuk memperlihatkan bahwa Tuhan mengasihimu. Engkau punya pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan, supaya engkau bisa ceritakan kepada orang lain, supaya engkau bisa ceritakan kepada saudara-saudara dan anakmu atau orang tuamu, sehingga engkau bisa menjadi berkat buat orang lain. Namun tidak akan ada cerita yang baik pada saat Anda mundur daripada Tuhan. Teruslah maju dalam Tuhan dan percayalah bahwa pengalaman-pengalaman dengan Tuhan akan membuat engkau makin hari makin dewasa di dalam Tuhan. Percayalah bahwa takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan, walau sedetik pun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.